Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Akbar CK. Jangan di skip videonya karena akan menampilkan video-video yang menarik. Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Yang kami perjuangkan adalah generasi muda yang menolak jalan pintas. Mari kita menjadi bagian pembela yang benar, beretika, bermoral, dan berintegritas. Kami gitu. Jadi sekali lagi kami datang ke PT UN berharap ini semua ada buktinya. Kalau ada si A, si B ngomong ini ada bukti apa gimana, lupakan saja karena dia tidak penting. Yang penting adalah kementerian harus bisa membuktikan bahwa ini benar. Terus yang kedua, saya melihat bahwa yang seperti ini loh, sedikit aja pertanyaan ya. Di sini kan ada nama lengkap gini. Ayah kandungnya dibuka, ibu kandungnya ditutup. Jangan-jangan Gibran ibu kandungnya nggak jelas juga ya. Wah, itu nggak. Dan harus bisa membuktikan bahwa ini benar. Terus yang kedua, saya melihat bahwa yang seperti ini loh, sedikit aja pertanyaan ya. Di sini kan ada nama lengkap gini. Ayah kandungnya dibuka, ibu kandungnya ditutup. Jangan-jangan Gibran ibu kandungnya nggak jelas juga ya. Wah, itu nggak benar itu. Waduh, Bu, hati-hati loh, Bu. Nah, itu Hati-hati dong. Mungkin. Ya, hati-hati, Bu. Ini kan kelihatan nih kalau Ibu aja juga nggak jelas maksudnya Iya, tujuannya di situ. iya. Ini kan saya mungkin. Jangan bicara itu. Upaya secara serius untuk mendelegitimasi keluarga Pak Jokowi. Jokowinya, Gibrannya, Kaisangnya. Itu harus dihajar terus. Tujuan akhirnya adalah 2029. Ya, Anda ini sudah bertahun-tahun ada di Australia. Saya tanya tadi kenapa sebentar, ini kita bicara dulu. Enggak, saya tujuannya 2029. Bagaimana logikanya coba? Jadi gini, sekarang kita bicara politik ya. Iya, nggak apa-apa. Sekarang ini Pak Jokowi kembali menempati posisi yang penting dalam dunia politik Indonesia. Oke. Sekarang Pak Jokowi sungguh-sungguh kembali berpolitik. Oke. Ya, dia akan menjadi salah satu tokoh yang mungkin sekali akan menjadi orang penting di PSI misalnya. Ya, ini tujuannya adalah ke arah 2029. Oke. Entah itu pemenangan Prabowo Gibran, entah mempertahankan Gibran, atau juga mengangkat PSI kan. Ya, ini menjadi bahaya buat banyak pihak. Saya melihat secara kontinu ada berbagai pihak yang terus-menerus berusaha menghabisi baik Pak Jokowi maupun Gibran maupun kemudian Kaisang dan PSI-nya. Saya nggak mau sebut siapa yang berada di belakang Bung Denny dan Tapi ada. Roy Suryo. Tapi kalau kita Tapi ada. hampir pasti ada kalau dalam pandangan saya. Ada orang di belakang itu. Bentar Mas Aiman. Kita itu bicara masalah orang tuh yang diuji kata-katanya jujurnya atau enggak. Dulu ada yang bilang, saya habis ini mau istirahat, ngomong cucu di Solo, kemudian saya akan lihat. Nggak relevan. Nyatanya orang itu nggak jujur. Orang itu bohong sekarang. Anda juga nggak jujur, Itu Roy. makanya. Anda itu lebih nggak jujur Tidak dari bisa. orang-orang nggak jujur. Anda yang nggak jujur. Orang panutan Anda itu yang nggak jujur sama sekali. Sekarang Udah, diikuti anaknya. Kalau anaknya jujur, tunjukkan saya ijazah selesai. Bulet-bulet kayak bapaknya. Mau bikin cari ijazahnya, bikin reunian. Cari ininya, bikin surat-surat yang nggak jelas. Mana? Kejujuran dan makanya kalau nggak jujur nggak usah dipilih. Rakyat Indonesia dengar, nggak jujur nggak usah dipilih. Udah jelas saja sekalian. Dan itu gampang. Udah Ya kan, jelas. memang nggak usah dipilih. Wong Pak Jokowi nggak akan maju lagi. Loh ya kan? anaknya. Nah, iyalah. Ya. Nah, dalam Motif hal ini 2029 coba tadi Nah, saya mau bilang, kalau Roy bicara jujur, saya mau tanya, disertasi Anda tuh sebenarnya bisa diluluskan nggak? Anda itu Ini orang nggak bisa. ketika menjadi Gampang banget. mahasiswa UNJ, Gampang banget, konyol. Anda itu sedang dalam penjara. Konyol banget. Itu harus dibatalkan. Nggak Ya nggak? bisa, aturan itu nggak ada. Betul. Nggak ada itu. Betul. Jadi, Dengan mudahnya Anda- saya tunjukkan nih transkripnya. iya itu 3,86 jelas UNJ. Nggak usah susah-susah. Makanya Semua dipertanyakan. ada penanda tangannya. Mana Jokowi bisa nunjukkan tanda tangan kayak Makanya gini? dipertanyakan. Nggak ada. Kok bisa-bisanya orang di Cobain penjara? dipertanyakan nanti akan ngalami orang-orang itu. Orang yang di Dengarkan penjara saja. kok menyelesaikan Apalagi disertasi? Anda nggak jelas. Nggak Aduh. bisa. Sekarang kita Anda. kembali Mas Ade. Jadi menurut Anda 2029 itu diganggu supaya Pak Jokowi dan PSI-nya tidak
semakin naik menurut Anda itu? Cara beli. Bagaimana tanggapan Ibu? Yang menarik ini soal Denny Indrayana dan juga Roy Suryo yang nampaknya lagi dapat panggung setelah isu ijazahnya Pak Jokowi agak turun sedikit, mereka ke Gibran gitu. Iya, menurut saya ini kan sayembara bodong ya. Sayembara Memang bodong. udah jelas kita semua tahu Mas Gibran nggak punya ijazah SMA karena tidak sekolah di Indonesia. Kalaupun di luar negeri kan memang tidak sampai kelas 12 ya, tidak sampai A level gitu istilahnya di sana. Nah, tapi semua kan sudah saya jelaskan lengkap di sini dan di luar negeri itu sah-sah saja bisa masuk ke S1 tanpa punya ijazah SMA, dan itu sudah lengkap penjelasannya di sini. Ini pembodohan bagi masyarakat kita, karena di komen-komen medsos saya memang masih banyak masyarakat kita itu nggak paham kok bisa mendapatkan S1 tapi nggak punya ijazah SMA, tiba-tiba mendapatkan S1. Tidak tiba-tiba, ada jalurnya, dan jalurnya itu tidak melulu terkotak-kotak seperti pendidikan dasar menengah di Indonesia, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Jadi saya berusaha mengedukasi publik bahwa supaya tidak menjadi katak di dalam sumur. Jadi kalau katak di dalam sumur itu melihat ke atas, oh langit itu hanya sebulat itu, jadi pasti langit segitu. Tapi kalau kita mau melompat keluar sumur, walah ternyata langit itu sebesar ini. Sama kalau kita hanya di Indonesia, oh semua sekolah itu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Tapi kalau kita ada kesempatan ke luar negeri, ya ampun ternyata banyak ya jenjang pendidikan itu, tidak melulu 6 plus 3 plus 3 baru S1. Nah, ini yang menurut saya pembodohan, karena saya yakin Denny Indrayananya lama di luar negeri, bahkan anaknya juga SMP di Indonesia, SMA-nya di Australia juga. Jadi saya yakin tahu sistem ini. Jadi bukan tidak paham, tahu tapi tidak mengedukasi publik, malah menyesatkan publik. Nah ini yang saya pertanyakan, niat jahatnya, mens reanya. Jadi sah-sah aja kalian mau mempertanyakan penyetaraan dari Kementerian Pendidikan. Saya dukung. Saya dukung karena justru orang-orang di dunia pendidikan lintas negara selama ini memang selalu memperjuangkan penyetaraan para alumni dari luar negeri pulang ke Indonesia. Penyetaraannya ini masih belum beres. Khususnya SMA ya Bu ya? Banyak, semuanya bermasalah gitu. Masih S1 dari Australia 3 tahun pulang ke Indonesia dianggap D3 gitu. Nah itu kan masih banyak diprotes tuh. Nah jadi belum ada template standar yang menurut saya Kementerian Pendidikan itu masih banyak PR untuk bisa mengakui pendidikan global gitu ya. Nah ini yang saya sepakat. Tapi kalau memperjuangkan surat penyetaraan ini, tapi dengan cara yang selalu memberikan penyesatan ke masyarakat. Nah ini kan kita jadi mempertanyakan tujuannya. Apakah ini memang hanya memperebutkan kekuasaan, tidak benar-benar ingin mencari kebenaran. Jadi saya melihatnya karena apalagi ini ujung-ujungnya pemakzulan gitu pemakzulan, kan, jadi targetnya kan udah jelas. Demi pemakzulan apapun dijalankan, bahkan disinformasi yang terus menerus, dan sudah di counter kan, dan kita sudah menjelaskan bahwa yang disampaikan Roy Suryo itu salah. Nah ya, makanya yang terakhir iNews itu saya kaget banget begitu saya dengar udah terang-terangan makin keras Roy Suryo bilang tidak ada program foundation diploma tahun 2005. Nah, padahal CEO dari iNews sendiri lulusan diplomanya berbeda. Kalau Mas Gibran mungkin ngambilnya bisnis kan, tapi kalau Angela Tanusudibyo yang merupakan putri dari Hari Tanusudibyo itu mengambilnya diploma of Communication and Media Studies kalau nggak salah. Tuh, by the way, Ibu kok tahu CEO-nya langsung alumni dari UTS? Kebetulan saya yang membantu pendaftaran
kuliah. Tahun 2004 Itu dia. saya ketemu dengan Angelanya karena yang mendaftarkan 2004. ibunya. Jadi saya ketemunya dengan Ibu Liliana yang mendaftarkan tahun 2004. Saya secara personal waktu itu memang masih bekerja di agen pendidikan di Kuningan gedungnya di Jakarta. Jadi saya ketemu Ibu Liliana, saya yang mendaftarkan, saya yang menerima, saya yang membaca esainya, bahkan saya masih ingat esainya Angela Tanusudibyo. Jadi saya yang membantu mendaftarkan waktu itu. Kebetulan, jadi begitu saya tahu beliau adalah CEO-nya iNews, loh, membuktikannya kan gampang. Gitu. Gampang. Kalau memang tidak mau menghadirkan saya nggak nyari panggung, jadi nggak dipanggil TV nggak apa-apa, saya sering udahan gitu kan, dipanggil TV-TV lain kalau ada kasus-kasus pendidikan. Jadi saya bukan, nggak pernah masuk TV, pengen dong masuk TV, enggak. Jadi nggak mau panggil saya iNews, terserah, tapi saya pengen mengedukasi publik. Kalau memanggil, memastikan, ya panggil yang kredibel dong, gitu. Apalagi CEO-nya sendiri. Dan yang saya jadi bertanya-tanya, seorang CEO media yang dirinya sendiri alumni dari program Diploma in Search, berarti kan tahu di tahun tersebut ada diploma itu. Dan ini acara TV-nya sendiri kok bisa mendapatkan approval, memberikan informasi yang salah ke publik. Nah, ini yang masalah lebih serius, masalah media yang iNews harus mengevaluasi tayangan yang semalam itu. Harusnya kan ada dong untuk jenjangnya untuk pengecekan apakah informasi yang kita sampaikan ini benar atau tidak, gitu kan. Kalaupun tidak benar, harusnya dikoreksi kan. Kita tunggu setelah saya menyuarakan ini, apakah pihak iNews akan mengkoreksi. Berarti tujuannya memang mau memberikan informasi yang benar kepada masyarakat kita. Betul. Apa salah dan dosaku? Opung Parmela, kami nggak sudi kau pakai topi lambang kepala banteng. Ini bukan banteng. Ini kerbau merah putih. Jadinya gambar ini biar tahu kalian, warnanya hitam, moncongnya warna putih. Gak tahu entah kenapa seiring berjalannya waktu berubah dia, kepalanya merah, tanduknya putih. Bertransformasi dia. Artinya apa, Bung Parmela? Kalian artikan sendiri. Kalian sudah pasti mendefinisikannya. Masa harus dijelaskan Bung Parmela juga? Udah gue bilang dari kemarin, banyak di ujung sana, di ujung sana, di ujung sana, di ujung sana, ya. Orang pecinya hitam, bajunya merah, lambang kepala banteng, tapi isi hatinya isi hati Bapak Jokowi. Di dalam hatinya bukan ketua umum, tapi Jokowi. Begitu juga biar tahu kalian, akan banyak kepala banteng warna hitam, moncongnya warna putih, akan berganti warna, kepalanya merah, tanduknya warna putih. Hitamnya nggak ada, Bung Parmela, ada biji matanya. Untuk saat ini belum berganti, dulu jadi gajah. Bentuknya masih sama. Warnanya sedikit demi sedikit mulai berubah. Jadi tahu enggak kalian, ya kan? Ku bilang sama kalian, ya, ini adalah nyata betul, ya. Karena apa? Ya, banyak sekarang pakar politik, ya, ini pakar politik loh, bukan pengamat politik. Beda. Aku nggak terlalu suka mengutip kata-kata dari pengamat politik yang sebetulnya pengamatannya perlu dia amati. Tapi para pelaku politik, atau lebih tepatnya politisi, menilai bahwasanya orang yang paling terganggu dengan keadaan Bapak Joko Widodo turun gunung ke daerah-daerah adalah PDIP. Ya, ini Rio Petris Kapela juga mengatakan nih, kalian dengarkan. Nah, tapi poinnya adalah, apakah ini terjadi gesekan antara Prabowo dan Jokowi? Menurut saya bukan karena turun itu. Bukan karena faktor silaturahmi maka terjadi gesekan, enggak. Terlalu sederhana kalau melihatnya itu. Jokowi turun kencang begitu, maka terganggu adalah Prabowo. Menurut saya lebih terganggu itulah PDIP, Pak. Daripada Prabowo soal bertemu, ya. Soal turunnya. Soal turunnya. Tapi terganggu itu ada.
ketergangguan itu bukan faktor itu. Jadi ada faktor X lah. Kalau turun yang lebih terganggu PDI. Bukan Prabowo. Karena turun itu kan terbuka. Satu hal bahwa Jokowi tidak akan mungkin bisa mencalonkan diri menjadi presiden. Tidak akan tidak seperti Trump yang turun kemudian untuk menjadi presiden yang kedua kali. Turunnya Jokowi itu berarti bukan untuk dirinya, untuk menjaga kekuasaan. Kalau tidak menjaga, kenapa Jokowi turun? Kan nonsen lah kalau nggak pakai dana cukup besar untuk gitu. Pasti dampaknya kan ke partainya, PSI, ke Gibran, PSI ke Gibran. Sekarang misalnya dengan PSI membesar ya dalam survei hari ini SMRC dan sebagainya, itu boleh dicek itu siapa yang paling banyak dimakan oleh PSI. Ya, kita harus lihat dulu kimiawinya Jokowi itu tidak terlepas dari PDIP. Tinggal apakah termakan sedikit, apakah termakan banyak, itu soal lain. Tapi tidak mungkin Jokowi termakan suara PKS ya. Termakan jauh itu kimiawi. Beda kamar. Kimiawi paling dekat adalah PDI Perjuangan. Itu menurut saya maka buzzer-buzzernya selalu menyerang Jokowi soal turun. Nah menurut saya menyerang Jokowi bahwa turun itu nipu lah ini begini itu makin membesarkan Jokowi. Betul. Kenapa bang? Karena logikanya? Pada waktu kita podcastnya dulu kita ngomong tipe Jokowi ini memang ini mungkin sudah turun dari sana ya, semakin dia diserang itu makin membesarkan Jokowi. Itu makin mengentalkan orang yang suka kepada Jokowi marah, orang yang tidak suka pada Jokowi ditembak begitu senang. Yang suka sama Jokowi itu semakin suka, Pak. Dan itu jumlahnya bisa bertambah terus. Nah, tapi itu kan PDI dari sisi kepartaian, Bang. Sisi kepartaian. Kalau sisi Prabowo Itu dia. Ya, beliau sendiri mengatakan beliau ini adalah mantan sekjen dari Partai Nasdem. Beliau sebagai seorang politisi lama, ya politisi senior, sudah bisa menilai bahwasanya ya yang termakan banyak itu adalah massa dari PDIP. Karena apa? Kimiawinya Joko Widodo adalah kimiawi PDIP. Gak percuma kan 25 tahun di PDIP. Iya. 25 tahun di PDIP biar tahu kalian. Jadi udah banyak orang-orang PDIP, pemilih PDIP, kader PDIP, politisi PDIP, DPR di PDIP yang hatinya mengarah kepada Bapak Jokowi. Udah gue bilang sama kalian, di istana sana dan juga di ruangan sebelah sana ya, itu ada pakai peci hitam ya, bajunya warna merah, jaketnya warna merah, logonya kepala banteng, tapi kalau kalian bedah isi hatinya ya, di dalamnya ada tersimpan satu nama, Jokowi. Terbukti banyak sekarang kader-kader dan juga kepala daerah, baik yang aktif ataupun sudah tidak aktif, ya, itu jalan-jalan ke Solo. Kalian kira orang jalan-jalan ke Solo nggak pakai rasa? Itu pakai rasa, kawan, pakai rasa. Lupa nama tapi masih ingat rasa. Rasa yang dulu pernah ada waktu tong sama-sama. Jadi orang yang bersama-sama dengan Bapak Joko Widodo, baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik yang tatap muka ataupun tidak tatap muka, baik yang terdapat di dalam partai PDIP ataupun di luar dari partai PDIP, semuanya itu walaupun sudah lama tapi masih ingat rasa, kawan. Lupa nama tapi masih ingat rasa. Sebentar lagi itu akan terjadi. Mereka akan lupa bahwa kayaknya aku pernah di PDIP ya. Tapi kok rasanya, kok aku makin cinta dengan Bapak Jokowi. Makanya beliau mengatakan buzzer-buzzer dari sebelah sana ya, itu nggak tahu, tak dapat perintah, tak dapat inisiatif dari mereka sendiri, dan mereka inisiatif tapi diperbolehkan sama ketua umumnya, nggak tahu juga ya. Selalu menjelek-jelekan Bapak Joko Widodo, terlebih lagi ketika beliau turun gunung ya. Biar tahu kalian, mau ada yang boneng, ada yang pakai kacamata, ada yang pakai belangkon, ada yang gendut, ada yang cantik. Ya, itu menyerang terus karena apa? Karena mereka tahu bahwasanya Bapak Joko Widodo ini berbahaya. Jangan makin lama makin banyak yang dimakan. Nah, jangan makin lama nanti makin banyak pakai topi ini. Ini banyak ini yang bilang ini Obu Parbela ini kita semakin saksi sama dia. Ternyata dia ini orang PDIP. PDIP nggak begini lambangnya, kawan. Jangan salah kaprah, ini kerbau merah putih. Kerbau merah putih. Kalau banteng liar, kalau kerbau terarah dan digunakan untuk bekerja. Ya, dari tadi kan udah gue bilang terjemahkan sendiri.
Kayak nggak tahu aja kalian. Ya, nah ya, jadi macam-macam model buzzer-buzzernya biar tahu kalian ya. Mulai dari yang halus, sopan santun, intelektual, sampai yang paling kasar ada. Berbagai macam varian. Ya, dan juga jujur aja gue bilang biar tahu kalian. Contoh ya. Contoh ada kemarin, aku nggak tahu ya buzzer mana ini ya, tapi kayaknya kemarin aku lihat sih, ya kayaknya pakai baju warna merah. Kayaknya kalau nggak salah lihat sih. Dikomentari ya PSI nggak datang katanya waktu ke NTT, buka matamu. Matamu picek. Ya lihat ini. Pada kemana? Kader-kader partai PSI, partai gajah ini? Yang mana ketumnya itu anaknya Jokowi dan di situ ada Jokowi. Emang Jokowi nggak ngajarin di saat negaramu lagi susah? Turunkan tuh kader-kader PSI untuk bantu tuh seluruh rakyat yang lagi terkena musibah. Ya, negara lagi tidak baik-baik aja. Kalian cuma duduk mingkem menonton. Dia lagi ngomong sama siapa sih? Pak Bestari Barus, tolong tuh Pak, ada yang nasihatin Pak. Dengarkan dulu keluh kesah dari ibu ini Pak. Itu kayaknya Bapak Barus itu bukan lagi di NTT, itu lagi di New Zealand. Kayaknya Bapak Bestari Barus kayaknya lagi di New Zealand dia itu. Lagi di Maldives, lagi jalan-jalan itu. Bu, lihat dulu Bu, Bapak Bestari Barus itu lagi di mana ya? Oh, lagi di Spanyol. Lagi di Spanyol nonton bola. Oh, iya. Hanya sibuk mengejar jabatan, hanya pengen kelihatan elitis. Tapi tidak peduli dengan kesusahan rakyat, tidak peduli dengan keadaan negara. Tuh, negara lagi berduka. Sebentar dulu Bu. Bu, Ibu ngomong negara lagi berduka. Ya kan, ngomongin masalah bencana NTT. Ibu kok masih di dalam kamar? Yang Ibu ceritain udah turun ke lokasi. Udah bagi-bagi sembako, bawa beras, bawa mie instan, bawa susu untuk anak-anak kecil. Ibu masih di dalam kamar. Ngaca dong, Bu. Ngaca. Lapet. Beberapa daerah wilayah banyak terjadi bencana alam. Pada kemana kader-kader PSI? Jokowi nggak ngajarin. Bukankah katanya nanti 2029 akan membesarkan suara PSI? Buktikan, jangan hanya ngomong aja, jangan hanya ambisi politiknya, tapi tidak sama sekali pro rakyat. Hanya ngomong-ngomong doang, ya orang juga bisa. Kerja, nyata. Bu, bentar dulu Bu. Ibu itu lagi pakai baju tidur kan? Ibu sekarang ini mau tidur atau baru bangun? Bu, kalau Ibu baru bangun Bu, saya harap Ibu jangan cuma cuci muka, cuci otak Bu. Kalau cuma cuci muka gampang Bu. Otak dicuci Bu. Ngaca dong Ibu. Kalau konten tuh sambil ngaca. Ibu lagi di mana? Ibu udah di NTT belum? Ibu masih di kamar ngomongin masalah orang PSI yang udah lagi turun di NTT. Begini, perlu beras. Betul. Sudah. Makanya kali ini kan ada 2 ya, mana? Bapak lebih adil propos kalau memang tidak banyak. Yang penting berapa? Iya Bapak. Oh, ternyata Bang Barus ya, dia lagi bagi-bagi beras di Spanyol. Lagi bagi-bagi beras dia sama turis di Maldives. Oh, iya salah lihat Ibu ini berarti Inilah adalah hari keberapa ya ketika kader PSI dari DPP ya itu turun ke lapangan. Aku tahu betul ceritanya ini. Mereka ya ingin membawa bantuan itu ke titik di sebelah sana. Tapi di tengah jalan ya mereka itu dihambat ya oleh masyarakat yang katanya tidak dapat bantuan. Akhirnya mereka memutuskan bantuan dibagi 2. Ya, karena apa? Mereka nggak bisa lewat begitu saja. Ya, mereka kirim bantuan ke sana, tapi mereka juga tinggalkan bantuan di sebelah sini. Ternyata ini di NTT bukan di Spanyol. Inilah orang-orang yang lebih mementingkan jabatan itu ya, Bu ya. Di saat Ibu baru bangun tidur bikin konten, mereka udah turun ke lapangan, Bu.
Aduh, ku bilang Bu, ya, ku bilang sama kalian, ya, ini, ya, memang mungkin betul, ya kan, PDIP, ya, secara struktur pusat, ya, mereka itu sudah datang, ya, lebih dulu dari partai yang lain di NTT. Tapi, ya, jangan itu menjadi satu kesombongan. Karena apa? Karena PSI, ya, sebelum kader dari partai, dari pusat, dari DPP turun, ya, di daerah sudah bergerak. Di Manggarai sudah bergerak, di Flores sudah bergerak, di di Kota Kupang juga sudah bergerak untuk mengirimkan bantuan. Ya, lebih dulu mereka daripada DPP, daripada Ganjar, Ripka Ciptaning, dan juga Tri Risma hari ini. Ku bilang sama kalian, ya, itu, ya, Ganjar, Tri Risma hari ini, dan juga siapa namanya itu, Ripka Ciptaning, pertama sekali itu, begitu turun itu di Labuan Bajo, bukan langsung ke Flores. Di Flores sana, ya, itu adalah titik gempa yang paling utama, yang paling besar, yang paling dahsyat sebetulnya, dampaknya gitu loh, ya. Jadi, di sebelah sana siapa yang bisa menjangkau? Ya, orang Flores sendiri. Siapa itu? Ya, keluarga-keluarga yang terselamatkan daripada musibah, membantu sesamanya yang sedang kesusahan. Jangan merasa paling pertama. Nah, itu buktinya turun juga. Sekarang begini kalian, jangan naginya sama PSI doang, nagih dong Demokrat, P3, PKS mana, Golkar mana, tagih. Nampak kali bencinya kalian itu semua sama Bapak Joko Widodo, PSI Gibran, Bapak Joko Widodo, PSI Gibran, Bapak Joko Widodo, PSI Gibran. Tapi nggak apa-apa lah, makin kalian gitu kan, makin besar simpati masyarakat sama mereka, ya, dan juga elektabilitas makin naik. Ya, itu dia, ya. Nah, itu varian pertama, ya, yang baru bangun langsung konten. Ya, varian pertama. Nah, varian kedua, ya, kalian sendiri menilai. Malas aku menilai kawan ini. Cie, Mas Wapres, si anak haram konstitusi itu loh, sampai juga di NTT. Nyasar gak lu? Iya, si Mas Wapres Papa ini datang bersama perwakilan. Sebentar dulu, kau bilang nyasar, dia udah berapa kali ke NTT, lapet. Ngacak, kau udah pergi ke sana belum? Nyasar nggak sampai ke daerah Amfuang yang jembatannya terputus juga dia udah nyampe. Ngomong aja tahu kau. Baru sekali itu dari DPP turun ke daerah bencana yang ada di NTT, udah terus kayak gitu ya kalian ngomong. Buzzer, kalau bisa kalian ikut contoh Opung Parbelak dan juga beberapa teman-teman dari YouTuber Nusantara, ya. Kita akan buktikan, kita akan antar sendiri, kita datang sendiri, kita ambil foto sendiri. Maka sudah sah bahwa kami bukan buzzer. Karena buzzer itu model ngebacot doang. Ye, Wapres nyampe juga ke NTT. Nggak nyasar tuh. Kau datang sini kawan, datang kau sini. Datang kau di sini. Mahasiswa Fakultas Psikologi UI untuk melakukan trauma healing kepada para korban gempa. Nyet, telat lu dateng. TNI, Polri, Kemensos, Basarnas, bahkan ya Kapolri sama Pak Purbaya aja udah lebih dulu dateng. Nah, kalau PDI Perjuangan nggak usah ditanya deh. Urusan kemanusiaan pasti PDI Perjuangan tuh paling gercep sat-sat. Kenapa lu baru datang sekarang? Mau jadi... Kau nggak ikut. Kok kau nggak ikut? Gercep kok nggak ikut. Bacret loh. Kami pergi ke NTT tanggal, ya, kami pergi ke NTT itu tanggal 23, ya. Tanggal 25, tanggal 25 aku ke Jakarta, tanggal 26 kita akan berangkat ke NTT. Buktikan, jangan cuma ngomong doang kau. Emang buzzer kayak kau, lapet. Omonganmu itu lebih panjang omongan dari muka. Hero, dasar sakit jiwa lu ya. Menurut gua, sebelum si Fufu Papa ngajak mahasiswa Fakultas Psikologi ke NTT, harusnya yang diobatin duluan ya dirinya sendiri. Ya, karena katanya si Fufu Papa ini kan sakit jiwa. Ups. By the way, kenapa ya si Fufu Papa ini sering banget ngelibatin mahasiswa? Bahkan sebelumnya dia ngajak mahasiswa saat kunker. Sekarang ngajak lagi. Ada apa ya? Anak haram konstitusi, pencitraan lu, narik simpatik mahasiswa, gitu ya? Nggak ngaruh, Nyet.
Publik tuh udah pada sadar kalau si Fufafa ini anak haram karbitan hasil perjinahan konstitusi. Dongo SMA-nya diduga nggak lulus. Terus isunya sakit jiwa pula. Joko Dok, bawa berobat tuh anak lu si Fufafa biar sakit jiwanya nggak semakin parah. Gue lupa. Lah kan bapaknya si Joko Dok juga diduga sakit jiwa. Ya ampun, ternyata sekeluarga si Joko Dok tuh sakit jiwa ya. Ups, hidup Joko Dok, Raja Kodok. Ini varian kedua ya. Ini varian kedua. Yang telurnya 3. Kalau yang tadi varian pertama telurnya cuma 1. Ini telurnya 3. Ibaratkan martabak. Yang anak haram lah, yang dibilang lagi sakit jiwa lah, Joko Odok lah, segala macam. Tapi nggak apa-apa ya. Justru mereka sedang membantu membesarkan nama Bapak Joko Widodo, membesarkan nama Mas Gibran, juga membesarkan nama PSI. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aduh, dalam hati kita ngelus dada, ya kan? Kok begini lah mulutnya ini, percuma cantik ya kan? Kalau cantik tutur kata harus lembut kan begitu. Kan bisa kita jodohkan sama anak-anak YouTuber Nusantara. Emang masih ada Bung Parvela yang masih lajang? Kalian kira YouTuber Nusantara isinya orang tua semua? Bah, ada itu anak lajang. Kebetulan udah agak lama juga sih nggak laku. Itu varian pertama, telurnya 3. Aduh, ya. Jadi apa namanya? Kita beralih lagi ya. Kita beralih lagi ke varian ketiga. Kita mau bahas dulu buzzer-buzzernya orang ini. Nah, tapi kalau ini aku nggak tahu buzzernya siapa ya. Nanti aku akan perlihatkan sama kalian ya dari jaketnya. Dari dinasnya, kalian akan tahu ini dari partai mana dan berafiliasi ke mana ya. Ini varian ketiga, telurnya 5. Kok bisa sih anak SLB duduk di situ? Aduh. Kayaknya dia lagi mikirin ini deh. Ih, kemarin mainan yang aku beli bagus. Ih, nggak sabar deh, pengen buru-buru cepet pulang, pengen mainin mainan itu. Gitulah ya kira-kira. Atau ada apa yang pikiran lo pada? Aduh ya Allah, dikutuk apa nih negara punya RI 2 begini. Pajak-pajak lu pade buat biayain sekeluarga plenger ya. Aduh, ini Indonesia lagi dirgahayu. Tapi yang gak gue ikhlas tetap satu. Kenapa dia yang jadi wapres? Hah? Kenapa wapres gitu? Aduh, astagfirullahaladzim. Karena wapres yang kau dukung itu kalah. Kau itu pendukung Ganjar Mahfud kan? Varian ketiga. Rada cantik, telurnya 5. Ya kan? Oh, Bung Parvela memang dia orang PDP, nggak tahu juga. Kita lihat dulu, kita lihat dia dari mana ya, kita lihat. Nah, itulah video kita kali ini. Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar. Kabar CK undur diri, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye-bye.